Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, jumlah anak di dunia yang terinfeksi hepatitis akut terus bertambah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat sedikitnya terdapat 228 dugaan kasus hepatitis akut. WHO menyampaikan sebanyak 228 dugaan kasus itu berasal dari 20 negara dengan lebih dari 50 kasus tambahan yang tengah dalam penyelidikan. Sebagian besar kasus berasal dari Eropa dengan lebih dari 100 kasus berasal dari Inggris. Dari kasus tersebut 10% diantaranya memerlukan transplantasi hati dan 1 kasus dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu di Indonesia 3 pasien anak meninggal dunia dalam rentang waktu 2 pekan. Kasus hepatitis akut pada anak pertama kali dilaporkan WHO pada tanggal 15 April. Hingga saat ini WHO mengkategorikan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Sementara itu dokter spesialis penyakit dalam Profesor Zubairi Jurban mengatakan berdasarkan data kemungkinan besar hepatitis akut ini disebabkan oleh adenovirus 41 dan diduga kuat tidak berkaitan dengan virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Pertama yang kena bayi dan anak-anak. Kedua, saking seriusnya itu bahkan ada beberapa yang harus cangkok liver, transplantasi liver itu kan satu pengobatan yang gawat yang untuk pengobatan pasien yang berat banget. Kemudian ada lagi yang meninggal. Jadi memang kompleks sudah dan kemudian makin misterius karena penyebabnya orang masih bertanya-tanya walaupun dari data dari Amerika semuanya cenderung untuk ini adalah adenovirus 41. Jadi perlindungannya spesifik. Jadi kalau kita divaksinasi hepatitis B, kebalnya terhadap hepatitis B. Itu memang penting banget karena di Indonesia banyak hepatitis B. Namun kali ini kita berhadapan dengan penyakit yang baru, yang bukan hepatitis B. Jadi memang perlindungannya agak beda. Kemungkinan besar SARS-CoV-2 yang ditemukan bekasnya pada bayi, pada anak dengan penyakit yang baru ini adalah secara kebetulan, jadi bukan sebab akibat. Dan bisa untuk mengetahui seperti apa bahaya kasus hepatitis akut ini di Indonesia, kita langsung akan membahasnya dengan mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama. Profesor Chandra, selamat malam. Selamat malam, Mbak Ati. Ya, Prof. Chandra, kondisi kasus hepatitis akut dikatakan akut dan juga misterius. Seperti apa penyebaran dan informasi apa yang Anda ketahui, terutama di Indonesia? Yang pertama soal dunia dulu ya sebelum ke Indonesia. Jadi kan tadi disebutkan WHO mengatakan ini sebagai KLB. Sebenarnya WHO secara rutin memang mengumpulkan informasi tentang penyakit-penyakit yang muncul di berbagai negara. Mereka menyebutnya sebagai Disease Outbreak News, DON. Dan salah satu di antaranya hepatitis. Tetapi bukan hanya itu. Selama bulan April ini sudah ada 10 Disease Outbreak News DON yang ada dilaporkan oleh website WHO. Bulan sebelumnya juga ada, belum sebelumnya juga ada. Itu perlu saya klarifikasi dulu ke publik bahwa ini bukan sesuatu yang luar biasa hebatnya pada waktu itu, pada waktu ini sebelum. Jelas kita harus waspada, tapi ini bagian dari Disease Outbreak News kegiatan rutin di WHO. Itu poin pertama. Poin kedua, seperti tadi disampaikan Mbak Afi, kan ini masuk dalam Disease Outbreak News pada 15 April. Dan sekarang belum ada 15 Mei. Jadi ini baru ada informasi yang ada pada, katakanlah beberapa minggu terakhir ini, dan dengan jumlah kasus 200. Dengan informasi yang baru, penyakit yang relatif baru, dan jumlah kasus yang terbatas, memang belum semua pertanyaan bisa dijawab. Beberapa yang sudah bisa dijawab adalah, semua kasusnya itu kan hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis A. Semuanya virus hepatitisnya tidak ketemu gitu.
Sebagian besar tadi sudah disampaikan ketemu adenovirus. Jadi definisi ini juga masih berkembang dari waktu ke waktu. Yang jelas virus hepatitis yang biasa ada pada kasus-kasus ini tidak ada. Adanya mungkin virus-virus yang lain, salah satu diantaranya adenovirus yang belum juga dideklar sebagai satu-satunya penyebab. Bukan tidak mungkin ada kofaktor yang lain, ada yang bilang mungkin obat, mungkin toksin, mungkin lingkungan. Tapi karena baru 2-3 minggu dan jumlah kasusnya relatif masih sedikit, memang kita masih harus menunggu bukti-bukti ilmiah yang lebih lengkap nantinya ke depan. Iya, jika disampaikan bahwa perlindungannya adalah spesifik, namun ternyata banyak sekali yang belum kita ketahui mengenai penyakit hepatitis akut ini. Bagaimana para orang tua terutama melindungi anak-anak mereka? Karena kebanyakan kasus yang terjadi adalah yang diderita oleh anak-anak. Ya, jadi kasus yang ada memang di 16 tahun ke bawah. Perlindungan spesifik itu maksudnya kalau vaksinasi hepatitis B untuk hepatitis saja. Yang ini kita masih tunggu. Tapi paling tidak sudah ada beberapa panduan umum yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nomor 1 adalah jaga kebersihan, artinya cuci tangan dan sebagainya. Nomor 2, memakan makanan yang sudah matang, gitu. Jangan yang artinya supaya kalau ada virus apapun juga sudah mati dengan virus itu. Yang ketiga, pada bayi memang harus membuang feses tinja bayi dengan popoknya dengan benar, gitu ya. Dan yang keempat adalah kalau ada keluhan yang tadi disebutkan di layar sebelum ini, begitu. Kalau ada keluhan, ada kecurigaan, apalagi ada kuning, maka baiknya segera berobat ke fase untuk kemudian dilakukan tes selanjutnya apakah memang ini hepatitis yang akut dan baru belum diketahui sebabnya ini atau sebab-sebab yang lain. Jadi itu yang bisa kita lakukan sekarang sambil menunggu dalam hari-hari mendatang. Mudah-mudahan ada bukti ilmiah lain yang lebih bisa mencerahkan kita semua. Kita harapkan seperti itu, Prof. Chandra. Apa gejala yang signifikan berbeda antara hepatitis biasa dan juga hepatitis akut yang kita bahas saat ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat, terutama para orang tua, Prof? Yang pertama, kalau di hepatitis, maka gejalanya adalah gejala hepatitis yang orang-orang pernah sebut sebagai sakit kuning. Jadi memang ada kuning di badan, ada kencing warna air teh. Hal itu sama dengan hepatitis. Cuman yang bedanya adalah ini kan memang berat. Jadi kalau ada hepatitis seperti itu, kemudian ada gejala yang berat, apalagi itu ditulis kesadaran menurun, kejang dan sebagainya, itu sudah lebih mengarah ke sesuatu yang berat. Tetapi kita nggak usah tunggu sampai segitu. Maksud saya kalau sekarang ini, kalau orang tua ada anak yang ada kuning, mungkin ada muntah, mual, sakit perut, saya kira itu sudah bagus untuk memeriksakan dirinya. Sambil kita tidak usah menunggu sampai ada kejang dan kesadaran menurun. Sekali lagi memeriksakan diri belum tentu sakit yang ini, tapi bagus kita periksakan diri sejak awal sekarang ini. Iya, kita antisipasi. Prof. Chandra, banyak juga yang bertanya masyarakat di luar apakah ini ada kaitannya dengan vaksin COVID-19, bisa Anda jelaskan? Ya, jadi memang ada beberapa informasi tentang COVID. Sejauh ini tidak ada bukti yang jelas bahwa ini berhubungan dengan COVID. Bahwa ada kasus yang ada COVID-nya mungkin saja karena kan COVID sedang banyak. Contoh konkret adalah kasus yang ada di Singapura yang umur 10 bulan itu yang dilaporkan beberapa yang lalu, pada bulan Desember dia kena COVID. Tapi kan memang kebetulan bulan Desember COVID mungkin sedang tinggi-tingginya sehingga dia kena dan sekarang dia kena hepatitis ini. Belum ada bukti ilmiah yang jelas yang pasti yang menghubungkan dengan COVID-19 dan karena itu vaksinasi COVID masih harus kita teruskan. Apalagi yang belum di-booster, harap segera di-booster. Baik. Prof. Chandra Yoga Aditama, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa kami dan semoga penularan dari hepatitis akut ini bisa segera kita cegah.